Oh ya, maaf mungkin nggak dengar ya. Ya ini penghasilanku per bulan ya teman-teman. Mungkin bisa di ini ya jelas ya. Nah yang paling bawah itu penghasilan take down ya. Jadi aku nggak dapat penghasilan. Penghasilanku dicubit dari YouTube langsung 7.000. Dan yang atas itu per bulanku. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh. Halo Mas. Halo. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik sih. ini. Oke. Gimana Mas kesibukannya? Ya ini sih masih sibuk kerja, sibuk ya kerjalah. Kalau YouTube sih masih jarang-jarang Mas karena masih di take down. Sempat di take down ya channelnya. Iya. Sekarang masih proses ini ya. Iya, ini baru proses apa namanya edit ulang sama Iya. hapus-hapus video kemarin yang diklaim re-upload sama YouTube. Ya. Ini baru aku hapus-hapus dan juga di tema di tentangnya itu baru aku edit juga. Edit ulang. Oke. Tadi ya. juga udah aku kasih tahu kan ke Mas siapa? Evan. Mas Evan itu. Iya. Oke, jadi ini Mas, ya Mas kan YouTuber juga lah ya. Katakanlah YouTuber ya, bisa dibilang sudah besar lah channelnya ya. Wah, ya enggak lah. Belum besar. Belum sebesar artis maksudnya. Oke Om. Sebelumnya ini Mas, nama channelnya apa Mas? Mungkin bisa disampaikan. Oke, untuk channelku teman-teman, tapi ini hanya buat yang hobi ya. Maksudnya hobi di sini karena channelku tuh ada 3 konten ya. Yang pertama burung, yang kedua itu wisata atau traveling ya. Terus yang ketiga explore ya, explore rumah Terbengkalai kayak gitu. Terus ya masalah hantu lah. Nah ini yang suka hantu ada di channelku Amer Semua Factor ada ya. 3 in 1 berarti. 3 in 1. Tapi gara-gara 3 in 1 itu ya ini jangan buat YouTuber pemula jangan di apa namanya? Jangan ditiru ya karena nanti bakal dapat teguran dari Pak YouTube seperti yang aku alami sekarang ini baru kemarin tanggal 2 November teman-teman baru di take down sama YouTube. Sejak kapan Mas mulai nge-YouTube Mas? Aku aslinya nge-YouTube dari tahun 2018. 2018 ya. Terus aku upload satu video. Itu aku vakum, nggak langsung ini ya, nggak langsung apa namanya? Nggak langsung meledak ya? Enggak, maksudnya nggak langsung upload terus. Oh, iya, cuma iya. satu. Ya. Terus aku berhenti sampai 6 bulan. 6 bulan baru aku upload lagi gitu kan. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah aku juga istirahat dulu, bukan istirahat ya, kayak males gitu ya teman-teman karena YouTuber tuh katanya menjanjikan, tapi pada awal-awal itu sangat susah gitu ya, makanya aku berhenti dulu 2 bulan kalau nggak salah 3 bulan itu baru aku upload lagi gitu. Terus ya berganti waktu hari demi hari, aku cek selama 1 tahun aku berhenti dan aku vakum. Nggak taunya itu ada satu videoku yang meledak ya Mas Ivan ya. Di situ kalau nggak salah waktu itu 25.000 viewers yang meledak. Nah itu benar-benar aku nggak sengaja teman-teman dan aku nggak nggak kontrol. Maksudnya nggak kontrol, nggak aku selalu lihat gitu kan. Cuman aku upload, aku diemin selama 1 tahun itu. Tahu-tahu ada 25.000 viewers waktu itu. Terus kontenku yang kedua itu kalau nggak salah 5.000 viewers. 5.000. Yang pertama 1.000 viewers kayak gitu. Nah itu dalam jarak 1 tahun itu nggak aku kontrol. Tapi setelah aku lihat bikin aku kaget juga sih sampai segitu banyaknya kan viewersku, dan subscribernya cuman kalau nggak salah waktu 1 tahun itu 100 subscriber Mas Ivan. 100 subscriber. Ya cuma 100 subscriber dan jam tayangnya tuh langsung tembus lebih dari 4.000 jam tayang Mas Ivan. Nah melebihi syarat ya. Syarat jam tayang. Syarat. Dan itu pun juga aku nggak sengaja. Emang aku nggak ada maksud ke sana untuk menjadi YouTuber kayak gitu, cuman upload video. Apalagi aja. sempat didiemin ya.
Iya, aku diemin 1 tahun itu. 1 tahun. Oh. Dan itu 4.000 jam tayang tembus. Nah, kaget juga sih. Tapi subscribernya masih 100 kayak gitu. Beruntung banget ya Mas ya. Nah, makanya artinya beruntung. ada yang tiap hari ngerawat akunnya malah 2 tahun 3 tahun baru bisa dapat 4.000 jam tayang. Iya. Ini malah didiamin dapat tembus. Makanya itu yang namanya apa ya? Ya semua itu saya katakan di sini kalau bahasa Jawa sih bejo ya. Bejo itu apa sih? Kalau bahasa Indonesia apa bejo itu? Enggak ngerti Mas. Rezeki ya. Oh, rezeki kayak gitu ya. Jadi seperti semualah yang kita lakukan itu rezeki ya teman-teman. Iya. Jadi jangan sampai kalau memang bukan rezeki ya jangan dipaksa. Jangan dipaksa, Kalaupun ya. kalau memang bukan rezeki kita ya jangan terus kita langsung lesu dan menyerah ya kayak gitu. Jadi semua harus butuh proses ya teman-teman. Jadi seperti YouTubeku itu pun aku juga kalau memang sudah rezekiku ya kan, ya itu tahu-tahu tembus 4.000 jam tayang dan 100 subscriber dan itu pun vakum dalam waktu 1 tahun teman-teman. Seperti itu. Nah maka dari itu untuk teman-teman ya kalau mau jadi YouTuber ya, benar-benar jadi YouTuber paling enggak sesuaikan dengan kepribadian kita apa sih yang menjadi hobi kita kayak gitu. Jadi jangan dipaksakan misalkan kalian pengen jadi YouTuber yang temen ini atau teman si B, teman si C ya. Dalam konten ini ataupun dengan tema seperti ini mereka bisa langsung meledak atau sukses. Terus jangan teman-teman itu ikutin gitu loh. Serta merta mereka hanya ingin mencontek tapi pada akhirnya hasilnya mengecewakan. Kok viewersku nggak ada, subscriberku kok nggak bertambah kayak gitu. Nah itu harus kalian koreksi lagi gitu. Jadi kalau menurut saya kalau kita menjadi YouTuber apa yang kita upload itu sesuai dengan kesenangan ataupun hobi kita ya teman-teman. Kalau hobiku kan burung ya, masalah burung. Dan juga yang kedua itu masalah traveling. Nah itu aku cuman niat awalnya tuh cuman niat upload lah, tapi nggak taunya sampai ribuan viewers kayak gitu. Nah maka dari itu untuk teman-teman kalau pengen jadi YouTuber ya disesuaikan dengan kepribadian kita, apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kesenangan kita, diupload ke YouTube ya kan. Ya semua itu butuh proses, nggak langsung YouTuber tuh dengan gaji yang besar kayak gitu ya. Semua itu butuh proses dulu. Aku jadi YouTuber waktu pertama kali di Monet. Itu kalau nggak salah aku cuma dapat uang 100.000 Mas Evan. 100.000. Iya, dalam 1 bulan tuh 100.000. Bayangin teman. Emang enak ya jadi YouTuber? Enggak, awal-awalnya tuh susah ya, cuma 100.000. Dan sehari itu konten kita cuma dibayar kalau nggak salah di kontenku waktu itu cuman nggak nyampe 1.000, cuman berapa ratus rupiah gitu. Kalau nggak salah sih 50 perak, kalau nggak 100 perak gitu kalau nggak salah lo ya. Itu di awal-awal ya Mas ya. Iya di awal-awal kayak gitu. Jadi ya untuk teman-teman kalau pengen jadi YouTuber dilihat dulu lah, jangan sampai kita termakan omongan orang ya. Mungkin teman-teman kebanyakan pengen jadi YouTuber itu kemakan dengan konten-konten yang ada YouTube gitu. Dengan gaji yang ratusan juta, mungkin yang paling kecil itu 5 juta sampai miliaran ya. Apalagi artis yang dikabarkan dengan pendapatan miliaran. Itu saya bilang di YouTube omong kosong lah ya. Jadi semua itu butuh proses. Enggak semudah itu ya Mas ya. Semudah itu. Jadi yang sampai miliaran ratusan juta itu karena mereka yang pertama ya viewersnya paling enggak ratusan ribu ya. Itu minimal ratusan ribu teman-teman. Setiap upload ya. Ya, setiap upload. Dan yang kedua itu mereka dapat endorse ya. Itu yang membuat bayaran ataupun pendapatan banyak itu karena mereka dapat endorse. Endorse ya. Jadi teman-teman jangan termakan dengan iming-iming ya yang ada di konten-konten dengan gaji jutaan itu menjadi seorang YouTuber tuh salah. Semua harus butuh proses. Butuh proses. Ya. Jadi kontenku mungkin dari awal dengan segitu ya, puluhan ribu ya Mas Evan ya. Terus lambat laun naik. Pada akhirnya sampai sekarang ada sampai ratusan ribu, ada yang puluhan ribu seperti itu. Jadi semua itu diproses ya teman-teman. Dan tadi yang saya bilang, kalau kalian mau bikin
konten ataupun jadi konten kreator atau YouTuber, itu sesuaikan dengan kepribadian Anda. Maksudnya dengan hobi kalian ataupun kesenangan kalian apa, nah itu bisa kalian kontenkan ya teman-teman. Jadi kalau sesuai dengan kesenangan kita ataupun hobi kita, kita kan lebih paham ya. Maksudnya lebih paham di sini kita mau menjelaskan ke orang itu bisa lebih dimengerti ya gitu. Jadi jangan asal kita ngikut konten orang lain ataupun channel orang lain, tapi kita nggak tahu isinya itu apa. Kita sendiri nggak gitu. mendalami itu. Nah, jadi yang membuat views kalian sepi atau subscriber kalian sepi, itu karena kalian nggak tahu apa yang harus kalian perbuat. Mungkin cuman omong doang gampang ya kan. Tapi yang penting tuh prakteknya gitu loh. Nah banyak yang YouTuber ini pada mengeluh seperti itu karena mereka nggak tahu ya apa yang harus mereka perbuat dan konten dan channel apa, temanya apa kayak gitu. Jadi perbuatlah semaksimal dengan kesenangan kita ataupun hobi kita kayak gitu. Jadi kita bisa lebih paham untuk menjelaskan ke orang-orang gitu. Dan satu lagi untuk orang teman-teman semua yang pengen menjadi YouTuber ya, itu tentukan ataupun judulnya atau temanya ya, itu sesuaikan dulu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang mau kita ambil. Jadi jangan sampai seperti kontenku ya pada akhirnya di take down. Itu gimana Mas? Itu di channelku Amer Factor. Di channelku Amer Factor, jadi jangan sampai campur-campur kayak gitu yang saya maksud ya. Karena kontenku tadi yang seperti aku bilang ada burung, ada traveling, ada explore bangunan terbengkalai. Jadi pada akhirnya aku kena 2 kali teguran dari YouTube melalui email ya. Yang ketiga kali langsung di take down. Jadi tentukan dulu temanya apa dan jangan sampai dicampur-campur ya. Itu ya yang paling penting tadi masalah konten kita ataupun kita mau menjadi YouTuber itu tentukan dulu, sesuaikan dengan keinginan kita ya. Yang apa yang kita sukai, apa yang menjadi hobi kita baru diupload biar kalian itu bisa menjelaskan nanti pada waktu ada suatu viewer yang komen ataupun bertanya di kolom komentar video Anda, nanti Anda bisa menjawab gitu. Jadi jangan cuma asal upload ya kan. Malah kayak di TikTok nanti asal upload ya. Nanti beda ya, TikTok sama YouTube tuh beda. TikTok tuh masih bebas, tapi kalau YouTube banyak sekali batasan, banyak sekali aturan kayak gitu. Ya emang ini yang kadang-kadang jadi kesulitan YouTuber pemula sih Mas. Masalah menentukan topik, menentukan tema. Ya. Sampai akhirnya rata-rata YouTuber pemula jatuhnya konten campuran, ya kayak saya. Ya kayak aku juga. YouTuber pemula rata-rata begitu kan, kadang-kadang masih bingung juga dan ternyata ada tipsnya Mas ya. Carilah ada tips. Tema yang ya mungkin ada kaitannya sama hobi kita, kesenangan kita ya. Itu harus. Dan satu lagi ya, kalau kalian menjadi YouTuber, pastikan kalian harus mendalami dulu SEO ya. Menguasai SEO-nya. SEO itu apa? SEO itu adalah kunci ya. Kunci agar seorang YouTuber tuh bisa sukses nanti dicari sama viewers yang mungkin ada orang yang mencari tema yang disesuaikan dengan channel ataupun konten Anda. Kalau kalian tidak menguasai SEO ini susah nanti ya. Dan sebisa mungkin ya kan disesuaikan dengan hobi kita dan disesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan yang viral, mungkin hobi kita masalah apa, olahraga yang baru viral itu olahraga apa kayak gitu. Misal Piala Dunia mungkin ya. Nah, ini dekat-dekat bagus Piala banget Dunia. Ya. Untuk masalah Piala Dunia kayak gitu. Jadi bisa kalian kontenkan. Kalian kan suka bola. Nah, itu bisa olahraga apapun. Kalau masalah Piala Dunia, saya kira nanti banyak sekali yang mencari masalah Piala Dunia. Nah mungkin kalau nanya, kan Piala Dunia masalah sepak bola Mas, masa aku harus terjun langsung ke sepak bola? Enggak seperti itu caranya. Kalian kan bisa ya, mungkin
kalian ambil aja cuplikan-cuplikan video atau cuplikan-cuplikan gambar yang ada di Piala Dunia tersebut, terus kalian narasikan teman-teman. Ya. Narasi itu paling enak karena apa? Kita nggak harus langsung tatap muka seperti ini, nggak usah grogi karena ada di belakang layar yang apa yang nampak itu cuma suara kita aja. Suara ya. Itu paling sama yang gambar-gambar tadi. Gambar video, cuplikan video. Itu paling enak apa menurutku ya. Karena kita tinggal nulis, kita karang dan disesuaikan dengan gambar atau videonya yang ada, terus kita bacakan ya, seperti itu. Itu enak banget itu. Ya, berarti ini bisa jadi salah satu tema video yang recommended ya dari Mas Esa ya? Iya, itu paling rekomendasi. Apalagi ini kan mau Piala Dunia hari ini ya. Hari ini tanggal nanti 20 ya. Iya, jam 11. Iya, ya kan hari nanti. Ini kira-kira jagoin tim apa ini? Aku. Iya. Aku Jerman sih dari dulu. Tapi nggak pernah menang. Luar biasa. Jadi seperti itu untuk teman-teman. Mumpung ini ada Piala Dunia, ayo lah rame-rame bikin konten masalah Piala Dunia ya. Bisa dinarasikan. Tinggal kalian ambil aja cuplikan-cuplikan itu ya. Mungkin kalian rekam, tapi jangan direkam semua. Direkam semua nanti masuknya klaim hak cipta teman-teman ya. Jadi cuma sebagian aja atau gambar-gambarnya aja. Itu malah aman ya Mas ya kalau videonya itu ambil sedikit-sedikit. Oh, aman banget. Yang penting bukan langsung vulgar ke video tanpa ada tambahan-tambahan dari kita. Ya, asal jangan original langsung kita upload. Nah, itu nggak boleh. Pasti langsung kalian kena klaim hak cipta ya. Berarti kalau videonya aku ambil dari YouTube terus aku ambil sedikit-sedikit videonya campur video lain itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Misalkan pas lagi ngegolin ke gawang. Nah, nanti setelahnya kita ambil gambar mungkin Ronaldo yang ngegolin ke gawang, kita ambil gambar waktu Ronaldo di MU pas lagi lari habis ngegolin tuh bisa. Tapi asal ditambah dengan narasi kita ya. Seperti itu. Tuh aku jamin lah ya bakal banyak viewersnya nanti. Apalagi ini kan 5 tahun sekali ya Piala Dunia atau 4 tahun. 4 tahun sekali ya. Nah, itu kan banyak sekali orang-orang menunggu gelaran yang sungguh spektakuler ini Piala Dunia. Pasti banyak menunggu berita juga. Nah, itu. Nah, ini bisa jadi kesempatan bagi YouTuber ini. Nah, tuh untuk apalagi YouTuber pemula ya. YouTuber pemula. Apalagi yang sudah membahas masa sepak bola. Wah, enak banget ini. Pas ya. Dan olahraga paling enak juga ya. Tapi kalau mau dicampurkan nggak apa-apa, asal nanti temanya ataupun di channel kalian pasti ada yang namanya di situ video, terus komunitas, dan di situ ada tentang yang paling pojok. Nah, tentang itu tema dari video itu atau tema dari channel kita seperti itu. Nanti di situ kalau kalian mau mencampur ke olahraga ya di situ dijelasin dan ada gambar bannernya ya. Waktu ada Piala Dunia bannernya dan di situ ada penjelasannya. Intinya tentang itu ya menggambarkan isi konten kita ya Mas ya. Iya. Semuanya. Semua topik. Iya. Jadi ini penting juga ya buat teman-teman waktu kita bikin channel, waktu channel kita subscribe-nya belum banyak dan konten video kita belum meledak. Meledak di sini dalam artian puluhan ribu viewers ya. Itu no problem buat YouTube, nggak masalah. Tapi yang kita jaga-jaga itu waktu viewers kita meledak teman-teman, atau apalagi subscriber kita itu menambah dengan pesat. Itu akan menjadi masalah bagi channel kita kalau kita nggak kasih tahu tema dari channel kita itu apa. Itu kalau masih baru fan-fan aja YouTube ya, disangkanya ya mainan lah channelmu itu ya kan. Kalau udah meledak viewersnya ataupun channel kalian subscribernya udah nambahnya pesat, itu udah dibuat serius sama YouTube. Pasti akan satu persatu konten ataupun video Anda itu akan diteliti sama sistemnya YouTube teman-teman. Jadi ya harus jaga-jaga lah dari sekarang. Makanya itu kalau kalian mau campur-campur ya dikasih keterangan di deskripsi channel kalian. Deskripsi channel, bukan deskripsi video. Deskripsi video juga tapi terkait sama videonya ya. Kalau deskripsi video itu buat SEO ya teman-teman. Misalkan
Ini Mas Evan ya, misalnya podcast. Nah, podcastnya itu tentang apa? Misalnya seperti ini, masalah YouTube ya. Nah, itu nanti di judul video juga dikasih judul, misalkan tentang penambahan ataupun penambahan subscriber ataupun penambahan viewers. Nah, nanti di judul itu harus dikasih, dan di deskripsi kan di bawah judul itu pasti ada deskripsi ya. Nah, di deskripsi itu juga dikasih kata-kata yaitu bagaimana cara menambahkan viewers atau subscriber. Jadi antara video itu harus sinkron dengan judul harus sinkron dengan deskripsi. Jadi pada waktu video kalian diupload, lama-kelamaan banyak orang mencari, pasti akan direkomendasikan video kalian, teman-teman. Jadi seperti itu. Mungkin ada pengaruhnya thumbnail juga ya, Mas ya. Thumbnail juga berpengaruh banget. Maksudnya harus sinkron juga lah. Ya, thumbnail harus sinkron, apalagi judulnya. Walaupun orang Amerika nggak bisa bahasa Indonesia, tapi mereka kan ada sistem yang lebih canggih ya, ngebaca. Ini thumbnailnya itu bermaksud seperti apa? Misalnya kita ngebahas bola, ya kan? Kok nggak ada gambar bolanya, ya kan? Mungkin cuman gambar muka kita, ya, langsung diklaim hak cipta nanti. Jadi nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Jadi harus sinkron ya, teman-teman ya. Jadi semua itu harus sinkron. Kalau kalian pengen sukses video kalian ataupun channel kalian, ya harus disinkron semua antara video, thumbnail, judul sama deskripsi ya. Sama itu yang dinamakan SEO ya, teman-teman. Oh, itu SEO yang benar ya, Bang? Iya, itu SEO. Kata kunci buat pencarian di YouTube maupun nanti di Google. Kan ada Google Web. Nanti waktu orang mencari misalkan tadi seperti saya bilang, cara menambah subscriber atau viewer di YouTube itu bagaimana. Waktu orang mencari kata kunci tersebut di website Google ya, nanti pasti video kita akan dipampangkan di situ, kayak gitu. Jadi nanti orang langsung ngeklik video kita. Jadi Google sama YouTube itu sudah satu urat satu nadi, teman-teman. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi misalnya kalian mencari kata kunci, misalkan cara memasak tahu yang benar, kalian nyarinya di Google, ya kan? Nanti pasti dari Google juga akan direkomendasikan video kalian. YouTube, walaupun itu cuman di website ya. Tapi kan di website itu karena sudah satu urat satu nadi, pasti juga akan dipampangkan video kalian sama Google. Jadi seperti itu. Itu ya, Om. Terus kalau yang hashtagnya gimana, Om? Oh ya, untuk masalah hashtag ya disesuaikan lah ya. Misalkan masalah apa? Masalah YouTube. Nah, kan di hashtag itu ada pagar ya, teman-teman. Nah, pagar YouTube. Nah, kan YouTube tuh ngasih 3 hashtag ya, maksimal 3 hashtag. Nah, misalkan pertama YouTube, terus pagar yang kedua yaitu menambah subscriber YouTube ya. Terus yang ketiga apa? Mungkin menambah viewers YouTube. Nah, udah 3 maksimal. Itu hashtag tuh penting banget, teman-teman. Waktu kalian misalkan kalian ngetik YouTube aja ya, nanti waktu kalian searching pasti ada salah satu gambar video atau thumbnail yang ada di kolom pencarian itu, pasti nanti ada salah satunya ada video kita. Kalau kita mungkin memberikan video ya, yang saya bilang tadi, saya urutkan dari video, thumbnail, judul sama deskripsi sama, nanti hashtag itu akan mempengaruhi semuanya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah SEO ya, teman. Jadi nggak usah ribet-ribet karena banyak sekali Mas Evan yang menjelaskan SEO itu. Jadi malah orang tuh pusing gitu. Termasuk saya juga kadang-kadang pusing. Makanya sampai sekarang aku belum terapin itu, Mas. Nah, karena pusing dengar penjelasan dari ini kan, YouTuber-YouTuber besar. Banyak sekali kan yang jelasin cara SEO itu harus gini-gini, harus gini-gini. Ternyata sesimpel itu. Enggak, sebenarnya simpel banget. SEO itu SEO itu adalah kata kunci aja yang orang banyak mencari gitu loh, teman. Jadi video kalian misalkan masalah masak apa, masak tempe atau bagaimana cara masak tempe yang benar. Nah, itu mungkin di video kita ngomong seperti ini ya. Terus nanti di thumbnail dikasih juga
cara memasak tempe yang baik dan benar. Ya. Terus nanti di judul juga dikasih lagi cara memasak tempe yang baik, dan benar. Dan di deskripsi nanti juga dikasih kata-kata tulisan itu. Ada kalimat itu. Ada kalimat itu. Terus nanti di hashtagnya masak tempe kayak gitu kan. Terus tempe kayak gitu. Terus tempe enak atau cara masak tempe enak. Nah, itu penting banget. Itu sebenarnya SEO seperti itu, simpel kan teman-teman. Jadi nggak usah pusing gitu. Nggak usah dibikin susah lah ya. Karena aku awal-awalnya juga kayak gitu ya. Awalnya kayak gitu Mas Ivan. Aku lihat di mana, di HP, di YouTube. Gimana sih SEO ini sebenarnya, seperti apa sih SEO ini, kok banyak orang memperdebatkan bagaimana caranya kita menguasai SEO kayak gitu. Harus ribet gitu loh, muter-muter gitu kan. Harus seperti ini, harus kita membaca atau searching ke Google gitu. Kita harus buka ini dulu, klik ini. Kok susah amat sih? Kayak gitu kan. Nah, ini menurut pengalamanku sendiri. Terus aku bereksperimen aja. Maka dari itu aku kan saya sesuaikan apa yang ada di video itu. Aku simpelkan aja. Ya, aku simpelkan. Oh, berarti memang saya itu adalah kata kunci. Intinya seperti itu. Kalau dijabarkan banyak banget itu, saya itu banyak banget. Tapi simpel aja. Memang, dan ini pun sudah saya buktikan sendiri teman-teman ya. Jadi dengan kata satu kunci itu ya, waktu orang itu mencari video kita pasti akan muncul. Walaupun video kita belum ditonton atau hanya ditonton 5 kali, 10 kali kayak gitu, tapi akan terpampang nanti. Walaupun di urutan ke-5, ke-6 nggak apa-apa. Yang penting orang kan scroll ya pasti ya, scroll ke bawah. Dan ada mungkin konten kita yang thumbnailnya menarik. Nah, ini juga penting ya. Bikinlah thumbnail itu semenarik mungkin ya. Dan jangan membohongi atau membodohi viewer. Thumbnailnya menarik ya kan, sesuai yang mereka cari, tapi isinya tidak sesuai yang mereka cari ya kan. Nanti pada akhirnya cuman tinggalkan saja atau cuman ditonton masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kayak gitu ya. Jadi cuman hanya sepintas saja ya. Jadi berikanlah tadi SEO yang baik dengan thumbnail itu sesuai dengan isi video. Intinya thumbnail, judul, deskripsi itu harus sinkron lah ya, hashtag itu harus sinkron ya guys gitu. Jadi jangan sampai kalian membuat video yang tidak sinkron dengan judul sama deskripsi sama hashtagnya. Percaya deh kalau kamu dari video itu sudah membahas sesuai dengan judul, deskripsi sama hashtag, percaya video kalian akan ditonton nanti banyak orang, pasti banyak dicari. Yang penting thumbnailnya menarik dulu. Kalau thumbnailnya nggak menarik ya orang hanya lewatin aja gitu. Dan ini Mas Evan dan teman-teman ya. Dan ini sudah aku buktikan berkali-kali. Berikanlah, ini kunci juga ya, berikanlah judul ataupun judul thumbnail atau judul yang ada di bawah video itu bikin orang penasaran. Nah, itu kunci ya. Ini berkali-kali aku selalu bikin seperti ini dan selalu meledak sampai puluhan ribu viewer ya, bahkan sampai ratusan viewer itu. Jadi bikinlah orang itu penasaran, apa sih sebenarnya yang ada di video ini gitu loh. Selain mereka mencari ya, bikinlah mereka itu penasaran kayak gitu. Betul. Jadi jangan kita memberikan judul itu asal. Misalkan tadi seperti cara membuat tempe yang enak katakan seperti itu. Kan orang penasaran dulu gimana sih caranya, dan thumbnailnya menarik dulu ya kan. Kalau thumbnailnya nggak menarik, gambar tempenya gosong ya percuma. Ya, jadi berikanlah gambar thumbnail itu yang menarik ya. Jadi biar orang itu beropini, aku harus klik ini karena isinya kok ada sesuatu yang membuat saya penasaran ya, kayak gitu ya. Jadi yang pertama thumbnailnya harus menarik ya, itu. Jangan dengan tempe gosong atau tempe waktu kita ngirisnya itu berantakan ya. Ya percuma. Judulnya menarik, penasaran, tapi thumbnailnya nggak sesuai ya. Hanya lewat aja. Jadi lewatin aja. Iya. Kayak gitu. Oh ya Mas, ini juga yang menjadi kesulitan YouTuber pemula biasanya ya, karena ya syaratnya monetisasi kan 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Nah ini kira-kira
apa tips-tipsnya untuk ini mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu, Mas? Itu bagiku mudah. Ya. Karena kenapa aku bilang mudah? Karena aku sudah menerapkan sendiri, teman. Dan itu pun di channelku yang aku bilang tadi ya, yang aku nggak sengaja gitu kan. Yang aku nggak sengaja, dan ini menjadi kata kunci sukses juga untuk bisa mencapai 4000 jam tayang ya. Iya. Karena seorang YouTuber itu paling susah mendapatkan 4000 jam tayang, teman-teman. Ya. Iya, Percaya betul. nggak percaya silahkan ya, karena Iya. tanya-tanya lah ke subscriber yang lain. Iya, betul. Mungkin kalau kita mencari subscribe itu mudah, Gampang, mudah gampang. sekali. Ya. Ya mungkin kalau di YouTube saya nggak berani ngomong. Tapi untuk mencari 4000 jam tayang itu mudah. Yaitu kuncinya berikanlah pertama video kalian itu menarik. Iya. Yang menarik itu bagaimana sih? Iya, ya. Yang menarik itu bikinlah suatu konten yang mengedukasi. Ya, Mengedukasi. mengedukasi. Yang mengedukasi itu bagaimana? Ya bagaimana hobi kalian, ya kan? Ya. Bagaimana sesuai kesenangan kita, gitu loh. Jadi hobi kita, kesenangan kita itu apa gitu. Iya. Terus yang membuat kita itu susah apa gitu. Benar gak? Iya, betul, Ya, betul, betul. kalau kita membuat kita itu susah apa dan kita sudah tahu jawabannya ya, buatlah konten. Iya. Nah, apa yang membuat Iya, kita betul. susah itu pasti akan juga secara otomatis membuat orang tersebut itu juga susah, Iya. ya kan? Misalkan tadi seperti membuat atau memasak tempe yang enak, ya kan? Itu kalau kita susah, pasti banyak orang pun juga susah. Iya, akan merasa susah juga ya. Pasti orang akan Iya. mencari itu. Heeh. Bagaimana cara menggoreng tempe itu yang enak, Iya. ya kan? Intinya semacam kita berikan solusi ya. Solusi Nah, dari itu kan salah satu edukasi, Iya. benar nggak teman-teman? Ya kan? benar. Nah, kalau sudah kita mengedukasi seperti itu, pasti secara otomatis ya, dan gambar tampilan di video kita itu enak Iya. ditonton, ataupun orang itu merasa nyaman dengan tontonan kita, dan orang itu merasa penasaran dengan tayangan video kita ya, pasti mereka akan selalu stay di video kita itu Iya. sampai akhir, dari awal sampai akhir. Nah, seperti itu. Mm-mm. Dan kunci yang terakhir ini ya, Ya. untuk bisa 4000 jam tayang, Mm-mm. buatlah video itu 1 jam, maksimal 1 jam teman-teman ya. 1 Tapi kalau jam, ya. selama 1 jam itu tidak membuat orang bisa nyaman menonton, tidak menarik, ya percuma ya. Jadi buatlah video itu sepanjang 1 jam, tapi juga mengedukasi orang, Iya. ya. Dan yang kedua, bikin orang itu nyaman dan penasaran. Sampai di akhir video ini apa sih yang membuat mereka penasaran? Jangan sampai yang membuat penasaran itu sudah dibuka di awal video ataupun di tengah video. Bikinlah yang membuat orang penasaran itu akhir video gitu loh. Biar orang yang menonton itu Iya. bisa terjawab penasarannya itu sampai di akhir video. Kan Iya. video kita sudah sukses sampai di akhir video. Iya. Nah, itu dengan 5 views yang pernah aku alami ya, 5 views Iya. itu bisa mencapai 75 jam tayang, teman-teman. Itu dengan 5 penonton ya, itu 75 jam tayang. Bayangkan kalau sampai itu ribuan jam tayang, udah tembus berapa ya? Coba dihitung lah ya. Itu maka dari itu kenapa video saya yang satu konten itu satu konten, teman-teman ya. Yang aku bilang tadi, selama aku upload nggak aku koreksi lagi, nggak aku lihat lagi, tahu-tahu sampai tembus 4000 jam tayang dengan 25.000 viewers, teman-teman. Itu kontenku panjang ya, 58 menit, hampir 1 jam. Itu jadi dengan konten sepanjang itu dan orang itu betah menonton konten tersebut ya, dari awal sampai akhir, dan itu kontenku itu isinya mengedukasi ya, tapi ini mengedukasi masalah burung ya, teman-teman. Bagaimana agar burung anis merah, karena saya hobinya ya hobi pemelihara burung anis merah. Jadi bagaimana caranya agar anis merah tersebut mau nyaut atau mau bunyi, mau ikut bunyi atau mau ikut berkicau kayak gitu, teman-teman. Jadi dari video awal sampai akhir itu mereka ngikutin terus. Nah, jam tayang itu sebenarnya bukan satu video. Mungkin banyak yang salah meresepsikan gitu, ya kan. Itu jam tayang itu bukan satu video, teman-teman, tapi jam tayang itu adalah lama video kita itu ditonton.
ya entah itu satu video, entah itu 2 video atau ratusan video, Iya. ya. Jadi itu waktunya. Maka dari itu kalau ada satu video kalian yang durasinya panjang dan penontonnya betah, nah itu akan bermanfaat sekali sama jam tayang kalian, seperti itu. Maka dari itu kalau ada video yang sampai 1 jam dan membuat penontonnya itu betah dari awal sampai akhir, nah itu poin banget buat kita, seperti itu. Betul. Maka dari itu bikinlah video sepanjang mungkin, tapi juga harus yang mengedukasi, bikin penonton atau viewers itu betah, Mas Evan, ya. Jangan asal-asalan, ya kan. Asal kita 1 jam videonya nggak jelas, ya kan? Ya percuma. Nanti ya mungkin cuma 3 menit pertama dinonton, habis itu ditinggalkan. Nah, banyak kan mungkin teman-teman yang saya bilang tadi ya, bikinlah atau buatlah konten yang bikin orang itu penasaran, ya. Penasarannya dibuka pada waktu akhir video, jangan di tengah-tengah, ya percuma. Nanti setelah dibuka apa yang membuat orang itu penasaran, habis itu selesai. Cuma di tengah-tengah aja, mungkin di menit 25. Yang 25 menit ini kan sayang-sayang kalau ditinggal, ya kan. Gitu ya, teman-teman. Jadi bikinlah konten itu semenarik mungkin. Semenarik itu apa? Ya sesuaikan dengan hobi kalian, jangan asal ngikut, ya. Kalau kalian asal ngikut konten kreator yang lain, ya percuma lah. Buat apa bikin konten, mungkin kita udah capek-capek, ya capek waktu, hasilnya nggak maksimal edit, juga, hasilnya nggak maksimal, subscribernya nggak ada, viewersnya kok cuma gitu-gitu doang, gitu kan, ya. Jadi bikinlah konten yang sesmart lah, sebagus mungkin, gitu. Dan berikanlah durasi yang panjang biar penonton itu betah, ya. Yang betah itu seperti apa, ya kalian sendirilah yang tahu, karena disesuaikan dengan hobi kita masing-masing, ya. Iya, betul. Jangan ngikut, wah yang ini kok kontennya bagus, terus banyak viewersnya banyak, aku ikut-ikutan aja. Lah kamu itu mendalami enggak, ya kan? Misalkan kamu itu sesuai enggak dengan kriterianya dengan hobi orang tersebut. Kalau enggak sesuai, ya percuma kamu ngikutin, ya kan? Percuma. Jadi sesuaikan aja lah dengan hobi kita. Mungkin yang hobi masak, hobi bikin skripsi, hobi bikin kayak kotak-katik keterampilan kayak gitu, ya kan, bisa sesuaikan aja, nggak usah ngikut orang. Mungkin yang mekanik motor bisa, mancing bisa, banyak kok hobi kita itu. Kita yang penting disesuaikan dan dibuatlah video semenarik mungkin. Banyak kan seperti Gondrong Labanan, ya kan, channel mancing. Nah, channel mancing, dia itu cuman bukan seorang mahasiswa, bukan lulusan S1, bukan lulusan D3, nggak tahu kalau lulusan SMA itu. Mungkin lulusan SMA juga, baru lulus SMA, tapi dia sudah terkenal dan bayaran YouTube-nya itu sampai kalau nggak salah 30 sampai 50 juta itu ya per bulan. Nah, itu orang sukses kayak seperti itu. Nah, itu yang saya kembali lagi ya, semua itu rezeki kita ya teman-teman. Semua itu rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, ya percuma ya. Mau kita paksa seperti apapun, kalau kita bukan rezekinya, ya percuma. Kalau rezeki kita, ya seperti yang aku bilang, aku vakum 1 tahun, tahu-tahu meledak 4.000 jam tayang, viewersnya banyak, subscriber bertambah, langsung tembus persyaratannya. Nah itu loh. Jadi bikinlah sesuaikan dengan hobi kalian atau kesenangan kalian. Iya. Contohnya tadi Mas Gondrong Labanan itu kan memang hobinya juga kan mancing. Iya, hobi. Ya. Hobi dia. Hobiku burung. Dan hobinya Mas Evan apa? Main cewek. Jangan. Kalau main cewek dibikin konten bisa dibully. Gimana cara bikin kontennya nanti? Kalau main cewek jangan ya. Nanti langsung di blacklist nih. Ya ini Mas, biasa kesulitan YouTuber pemula juga, misalnya ada rasa ini ya, mungkin rasa malas atau bagaimana sampai akhirnya kadang-kadang vakum juga, itu gimana cara mengatasinya Mas ya? Ya rasa malas itu karena apa ya? Karena apa yang mereka inginkan tuh tidak sesuai, benar nggak? Iya, bisa. Bukan hanya di YouTube sih. Iya. Kehidupan kita sehari-hari pun juga kayak gitu, ya kan. Kadang kita malas, apa yang kita ingin capai hasilnya kok tidak sesuai yang kita inginkan, kan seperti itu. Yaitu saya katakan kita harus flashback lagi, apa yang menjadi kesalahan kita.
kok YouTubeku jadi sepi dan aku jadi males ya. Mungkin yang YouTube-nya rame pun saya jamin juga mereka nggak apa ya, nggak sesemangat waktu awal gitu ya. Mungkin kadang juga ada malesnya, yang namanya manusiawi ya. Pasti ada rasa males, ada rasa semangat ya gitu. Walaupun mereka sudah sukses di YouTube ya teman-teman. Jadi untuk menentaskan seperti itu ya kita harus mencari kesibukan ataupun konten lain yang kadang hanya seperti itu tuh kok nggak bertambah viewersnya ataupun subscribernya. Ya cobalah kita cari konten yang lagi viral kayak gitu seperti apa ya. Campuran nggak apa-apa, yang penting tadi yang aku bilang ya, di channel kita temanya harus benar-benar jelas. Biar YouTube itu mengerti akan channel kita itu isinya apa aja ya. Seperti itu. Misalkan kita seperti jual sesuatu gorengan. Nah, gorengan itu apa aja, cuman hanya jangan cuman gorengan gitu aja kan. Gorengan itu kan banyak, ada tempe, ada tahu, ada pisang ada goreng ya. Apa itu namanya satu lagi kayak cakwe kayak gitu. Itu kan juga termasuk gorengan. Nah, maka dari itu jangan sampai YouTube itu berpikir ini dagangannya misalkan ya konten masakan, tapi kok ada campuran traveling, ada campuran misalkan bikin sesuatu yang unik kayak gitu. Kan nanti disangkanya YouTube itu konten kalian itu hanya membohongi masa gitu ataupun masyarakat atau viewers kalian, dan pada akhirnya nanti kena take down ya. Jadi kembali lagi, kalau misalkan channel kita itu kurang banyak peminatnya atau viewersnya atau subscribernya ya carilah konten yang lagi banyak diminati ya. Banyak sekali kok ya, tinggal kita ngeliat aja di YouTube itu banyak banget ya teman-teman. Jadi tinggal kalian pilih aja yang mana, dan itu harus dideskripsikan dengan kepribadian kita ya. Jangan sampai re-upload ya, jangan ya, karena saya tidak pernah menyarankan untuk re-upload. Jadi bisa dengan narasi kayak gitu ya. Jadi itu. Jadi ya tetap semangat lah. Aku dulu juga nggak semangat kok teman-teman. Semangat ya. Itu berpemula semangat. Bayaran yang pernah aku bilang tadi ya, cuman berapa tadi? 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 100 lagi. Aku gajian dulu itu kalau nggak salah 7 bulan sekali teman. 7 bulan. Ini mungkin banyak sekali ya kalau ada yang nonton ya, YouTuber pemula. Ada nggak yang gajian sebulan sekali? Kayaknya belum sih mas. Iya. Ya buat YouTuber pemula pasti banyak sekali yang kok gajinya segini, pada kaget. Bener kan? Ya kan. Ya emang kayak gitu, karena nilai jual iklan di Indonesia itu beda dengan nilai jual yang ada di Amerika, Australia, Uni Eropa kayak gitu, beda. Karena kita itu dikasih mahal dikit aja udah males kayak gitu yang mau ngiklanin kayak gitu. Dan dikasih kurang, YouTubernya yang jadi males kayak gitu. Dikasih iklan murah, YouTubernya yang malas, tapi kalau dikasih mahal, yang mau ngiklanin yang malas kayak gitu. Jadi ya tetap semangat aja, jangan patah semangat ya. Dulu aku 7 bulan sekali, kembali lagi ya, 7 bulan sekali aku baru gajian. Terus sampai aku gajian awal tuh kalau nggak salah tahun 2021 kemarin mas ya. Aku mulai konten 2019. Vakum 1 tahun sampai 2020. Aku di monetnya baru tahun 2021, yaitu bulan April. Bulan April teman-teman ya. Itu jadi aku gajian itu ya baru 1 tahun sekarang sih. 1 tahun berapa? Ya hampir 1 tahun setengah ya. Itu awal-awal gajian 7 bulan sekali. Terus aku yang gajian kedua, dan aku nggak kaget juga sih, nggak sengaja aku lihat gajiku itu yang awalnya cuma 200, 300, terus naik jadi 500, naik jadi 1 juta, naik jadi 4 juta. Nah 4 juta itu aku gajian yang kedua kali Mas Evan. 4 juta itu gajian yang kedua kali. Terus gajian yang ketiga kalau nggak salah aku dapat 15 juta teman-teman. Terus habis itu turun
dari 15 juta aku turun ke 12 juta. Itu 12 juta terus naik lagi jadi 23 juta, 19 juta. Iya. Enggak tahu deh. Yang kemarin bulan Oktober itu aku gaji 13.200 sekian juta. Tuh habis itu vakum karena di take down ya. Bulan November saya nggak dapat gaji karena di take down karena re-upload. Ya teman-teman jangan sekali-sekali berani re-upload ya atau upload ulang konten orang lain. Mau ngambil di Instagram, mau ngambil di TikTok atau ngambil di Facebook jangan ya. Karena aku udah ngalami sendiri dan sekarang aku nggak dapat iklan. Dan akhirnya aku nggak gajian bulan November ini teman-teman. Jadi bulan Oktober kemarin tuh gajianku yang terakhir 13.200 ya. Berarti November nggak dapat. Nggak dapat. Iya. Itu teman-teman. Jadi tetaplah semangat seperti tema yang barusan ditanyakan Mas Evan ya. Tetaplah semangat karena semua itu butuh proses guys ya. Nggak ada yang segala sesuatunya itu didapat dengan instan. Kecuali kita mau masak mie Indomie baru instan ya kan. Nggak usah ribet-ribet, tinggal kita bawa buat masaknya, kasih kompor dan kasih air udah deh matang ya. Jadi semua butuh proses ya. Ya ini Mas, tadi kan sempat di take down ya, artinya bulan ini nggak dapat. Nah itu gimana solusinya Mas, atau bagaimana caranya biar bisa dimonet lagi Mas? Ya tergantung ini ya, take downnya itu seperti apa, dapat emailnya seperti apa ya. Kalau email yang aku dapat itu karena aku re-upload Mas Evan ya, re-upload ya aku memang sadari ya, tahu diri lah ya. Memang aku re-upload yaitu konten-konten short ya. Yang pada awal mulanya teman-teman mungkin dan aku sendiri pun juga nggak paham ya. Awal mula aku upload nggak ada masalah. Kan mungkin di YouTube waktu kalian upload kan ada pemeriksaan ya. Kalau yang sudah dimonet loh, kalau yang belum dimonet mungkin nggak ada monetisasi dan pemeriksaan ada pemeriksaan, mungkin ada pemeriksaannya. Nah setelah kita upload kita diperiksa konten kita ya, mungkin kalau sudah 100% lolos ya udah dilolosin. Tapi kalau di situ ada klaim hak cipta atau sesuatu yang ganjil pasti akan ditegur dan konten kita tidak akan langsung diupload, malah bahkan di blokir ya seperti itu. Nah itu ada awal mula sih nggak ada masalah teman-teman. Tapi setelah viewersnya meledak baru ada masalah ya. Viewersnya kalau nggak salah waktu itu 190 viewers di konten shortku itu ya. Jadi meledak, benar-benar meledak, baru saya dapat teguran. Dan tegurannya itu bukan cuman email, langsung di take down ya, langsung di desmonetisasi seperti itu. Nah, jadi bahaya ya. Jadi teman-teman jangan sampai re-upload. Mungkin awal-awal mula waktu belum meledak, viewsnya belum banyak, is okay, nggak masalah, jalan terus. Dan juga kita dapat penghasilan dari short itu gitu. Tapi yang kita takutkan setelah kita meledak sampai ratusan ribu itu udah langsung dismonet. Udah ya, jadi YouTube itu kenceng aturannya teman-teman. Sekarang emang lagi lebih ketat sekarang ya YouTube. Iya, nggak bisa ditolerir lagi kita mau ngomong ini ngomong itu ya. Seperti kita menghadap Tuhan, kamu mau alasan apa aja dosa ya tetap dosa gitu kan. YouTube pun juga seperti itu, kamu mau alasan apa aja ya udah itu re-upload ya re-upload. Pelanggaran ya klaim hak cipta udah nggak bisa apa-apa. Ya, jadi nggak seperti waktu kita di persidangan mungkin ada jaksa penuntut umum sama jaksa yang membelain kita gitu kan. Ada yang belain, tapi kalau di YouTube kita nggak ada yang belain. Kamu mau bela apapun nggak bisa. Ya, jadi jangan sampai re-upload ya teman-teman. Dan untuk kesuksesan ya selalu upload terus aja lah, sehari 2 video ataupun 3 video ya, walaupun itu susah. Yang penting kita upload aja, yang penting sesuai dengan tema kita dan video itu bisa menarik banyak orang, kayak gitu. Iya. Luar biasa ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Ya kalau teman-teman masih curiga nih ya penghasilanku. Ya. Bener nggak sih? Seperti itu lah. Cuman omong doang kan. Tapi tadi aku udah lihat sih kalau aku ya. Mas Evan udah aku liatin. Teman-teman mungkin belum lihat ya, ini aku liatin.
Nih ya teman-teman. Kelihatan nggak? Nah ini ya. Nah ini penghasilanku. Nah ini penghasilanku ya. Dan di bulan yang paling bawah ini penghasilan take down ya. Dan yang atas, nah yang atas ini nih. Ini penghasilanku per bulan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini gara-gara re-upload ya yang bawah ini nih. Gara-gara re-upload jadi. Oh ya, maaf mungkin nggak dengar ya. Ya ini penghasilanku per bulan ya teman-teman. Mungkin bisa di ini ya jelas ya. Nah yang paling bawah itu penghasilan take down ya. Jadi aku nggak dapat penghasilanku dicubit dari YouTube langsung 7.000. Dan yang atas itu per bulanku ya, yang bulan-bulan kemarin. Ini ya, mungkin kerja kerasku selama ini di YouTube ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, udah ya. Jelas ya teman-teman. Ya, jadi gitu ya, sekaligus sama sudah ditampilkan penghasilannya juga ya. Iya, penghasilanku per bulan dan ini bukan maksud saya sombong atau pamer enggak. Ini buat memotivasi kalian yang mau menjadi YouTuber pemula ya, teman-teman. Jadi ya semua itu butuh proses dan proses itu panjang. Aku dari 2019 nggak dapat penghasilan ya, pada 2021 baru dapat penghasilan dan itu pun minim. Dan di tahun 2022 inilah penghasilanku lumayan. Aku udah 8 kali kalau nggak sama refund gajian ya. Dan itu sebulan sekali dan gajinya sudah saya kasih lihat ke teman-teman semua. Dan ini semoga termotivasi ya teman-teman. Iya, jelas termotivasi lah. Ya. Seperti itu ya. Apalagi tadi yang kita lihat itu, yang teman-teman lihat di layar itu kan berangkat dari 100.000, 50.000. Itu begitulah prosesnya ya. Nggak langsung kayak gitu yang tadi itu. Enggak. Kalau untuk yang penghasilanku dari awal nggak mungkin kelihatan karena di penghasilan YouTube atau studio YouTube itu kan berjalan ya tiap 40 jam sekali kalau nggak salah ya. Oh iya 40 jadi jam. pasti hilang. Ya emang hilang. Mungkin cuma ya. Berapa bulan terakhir lah, 4 bulan terakhir mungkin. 6 bulan. Ini tadi berapa 6 bulan sekali ya? 6 bulan terakhir kayaknya. Ya kayaknya 6 bulan terakhir. Aku nggak paham ini tadi berapa bulan terakhir yang aku expose ini, yang aku liatin ke teman-teman ya. Ya semoga kalian juga sukses dan ya, amin tetap semangat untuk menjadi seorang YouTuber. Dan SEO masalah tadi bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan viewers dan juga subscriber udah aku bilang ke kalian. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa di flashback videonya, ditarik mundur lagi. Nah, semua sudah dijelaskan tadi mulai SEO juga yang biasanya YouTuber pemula bingung kan sudah dijelaskan juga tadi ya. Entah di menit berapa tadi nanti teman-teman bisa cek kembali. Nah, bisa dicek lagi ya untuk SEO itu sebenarnya hal yang mudah, hal yang sepele tapi sama YouTuber itu dibuat ribet ya. Kalau aku sih belak-belakan ya, aku selalu bikin konten apa adanya, nggak pernah yang aku bikin agar kontenku tuh mewah atau kontenku tuh biar banyak ditonton atau banyak ditiru, enggak. Aku selalu bikin konten yang original, apa adanya. Mendingan seperti itu teman-teman daripada kita membohongi banyak orang dan membohongi diri sendiri juga. Membohongi diri sendiri dan akhirnya banyak dibully. Terus ditinggalkan subscriber. Nah, ditinggalin sama subscriber. Mungkin ini ya, mungkin nggak langsung unsubscribe tapi nggak dinonton. Iya. Itu yang berhasil. Ya itu udah hukum YouTube ya untuk teman-teman. Jadi misalkan subscriber kalian nih, misalkan subscriber kalian 3.000 atau 5.000 atau 46.000 ya. Tapi yang nonton nggak sampai segitu, ya itu udah hukumnya YouTube memang seperti itu ya. Jadi teman-teman dengan subscriber yang banyak itu belum tentu yang nonton itu sesuai dengan subscriber. Jadi jangan kecewa ya, jangan seperti itu. Mungkin subscribe mereka cuma subscribe ya. Cuman pengen subscribe aja di awal, tapi waktu ada video kita yang baru menarik, ya mereka nggak tonton kayak gitu. Mungkin ada yang baru malah apa ya, video ini kok malah
membuat aku menarik, membuat aku tertarik, malah mereka nonton kayak gitu. Keunikan di YouTube tuh seperti itu. Dan saya yakin rata-rata teman-teman YouTuber pemula pasti mengalami ini. Subscribernya tinggi tapi view-nya cuma pasti sedikit. Ya, saya pesen ya, jangan sampai views to views atau sub for sub ya. Nah, ya, ini juga nih kadang-kadang dilakukan YouTuber pemula ini. Gimana menurutnya Mas Esa ini yang sub for sub 10 versus 10, 5 versus 5, bahkan 20 versus 20. Jangan seperti itu. Nanti dampaknya waktu channel kita itu di monet. Itu dampaknya nanti channel kita di monet teman-teman ya. Jadi jangan melakukan sub for sub ataupun views for views ya. Jadi jangan sampai aku lihat kontenmu 5 kali nanti aku sub ya. Terus aku nonton juga kontenmu nanti aku sub. Nanti itu dampaknya waktu kita monet, karena ini sudah berpengalaman ya. Aku dulu tembus sampai 1061 subscriber ya. Terus aku iseng-iseng aja sih, karena udah sampai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, aku iseng-iseng aja teman-teman coba lah. Siapa tahu bisa nambah gitu ya. Pada waktu itu aku belum kenal sub for sub, memang aku taunya tuh dari YouTube ya, dari Facebook maksudku, dari grup lah. Apa ya benar gitu kan. Ya udah aku coba, aku dapat nih 25 subscriber yang baru ya. Tapi nggak lama, nggak nyampe seminggu teman-teman, itu malah berkurang ya. Dari 1065 itu berkurang kalau nggak salah sampai 1019 subscriber teman-teman. Tuh ya. Jadi dapat 25 dikurangnya lebih dari 25 subscriber. Padahal yang lebih dari 25 subscriber ini adalah murni kan aku dapat gitu kan. Tapi malah dikurangin, dan juga jam tayangnya dikurangin loh sama YouTube. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi bukan hanya subscribernya saja, jam tayang pun juga akan dikurangin sama YouTube. Jadi jangan sampai main-main seperti itu ya. Mungkin pas awal belum monet nggak masalah, Mas Evan ya, nggak masalah. Tapi nanti yang jadi masalah waktu channel kita sudah monet, sudah mendapatkan penghasilan. Dan untuk channel yang sudah mendapatkan penghasilan ya, hanya sebagai himbauan aja, jangan macem-macem, jangan membuat sesuatu yang melanggar aturan dari YouTube. Ya, apa yang saya bilang tadi ya, YouTube itu selayaknya hukum Tuhan ya. Jadi kamu mau ngomong apa aja itu sudah nggak bisa diterima ya. Kalau salah udah salah, kalau klaim hak cipta ya udah klaim hak cipta. Mau re-upload ulang ya tetap re-upload ulang, kamu udah nggak bisa beralasan apa-apa. Jadi jangan yang neko-neko lah, gak usah macam-macam. Udah lurus-lurus saja, yang penting bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan penghasilan dari YouTube itu saya kira juga kita nggak begitu kerja keras ya kan. Mungkin hobi kita apa, masak tinggal di video di-upload dapat duit ya kan. Habis masak makan, dimakan. Habis masak kita makan sendiri ya kan. Kan nggak begitu kerja keras ya. Jadi ya apalah ya, nggak usah terlalu sepaneng gitu ya. Kecuali kalau kamu bikin YouTube itu kerja keras dari pagi sampai malam, katakanlah kita seperti orang kerja pada umumnya lah itu 8 jam, berangkat pagi pulang sore atau pulang malam, dengan penghasilan segitu kalian marah-marah ngambek-ngambek, nah itu wajar ya kan. Karena di YouTube kan kita paling ngupload tuh berapa menit sih ya kan, mungkin nggak nyampe sejam ya kan. Nah, mungkin juga kita mempersiapkannya pun juga nggak begitu butuh tenaga yang besar, kecuali traveling. Kalau traveling memang besar, harus butuh biaya banyak ya. Kalau cuman masak, terus kita main bola, kita main sambil ngonten. Nah, seperti halnya inilah podcast kayak gitu ya kan. Kan kita nggak butuh banyak dana, nggak butuh banyak tenaga ya, cuman beberapa menit udah kelar ya. Jadi nggak usah sesali ya. Kalau memang penghasilan YouTube dari awal segitu ya, itu proses ya untuk menuju ke penghasilan yang lebih besar teman-teman. Betul. Gitu. Tapi paling enak kalau emang sesuai sama hobi kita sih. Sesuai dengan hobi atau minimal aktivitas sehari-hari kita lah ya. Ya. Jadi sesuaikan dengan hobi kita ataupun kesenangan kita teman. Jadi percuma kalau kalian bikin konten yang tidak sesuai dengan hobi kita atau kesenangan kita, itu hanya membuang waktu saja ya. Juga percuma kalau nggak ada viewersnya atau yang subscribe ya. Jadi tentukan saja temanya itu sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan kita aja ya.
Seperti itu. Jadi semua itu butuh proses, dan nanti Mas Evan pun juga bisa kok gajian seperti yang yang seperti aku dapetin ya, dan Amin, teman-teman amin, juga amin. ya. Ya, semoga channel ini terus ya berkembang juga ya, biar bisa kayak Mas Esa ini. Dan jangan lupa di subscribe loh teman-teman ya. Di bawah video ini ada tanda merah, tulisan merah tuh, di subscribe, dan juga ada gambar jempol tuh, di like ya, biar bisa mengikuti panduan-panduan dari Mas Evan nanti. Ya, Sama juga Amer Factor, silahkan di subscribe ya teman-teman. ya, tapi like kalau dan Amer subscribe. Factor mungkin banyak orang yang nggak suka karena kontennya burung ya, tapi ada yang explore bangunan Terbengkalai itu kalau nggak salah 12 video sama traveling jalan-jalan itu kalau nggak salah ya sekitar 7 atau 6 video itu. Tapi juga lumayan travelingnya untuk viewersnya. Kalau yang explore bangunan Terbengkalai cuma sedikit sih. Pokoknya tinggal pilih aja lah, kalau misalnya mau lihat-lihat tentang burung, ada juga di Amer Factor, mau lihat tentang tempat Terbengkalai ada juga di Amer Factor, sama traveling ya satu Mas? Traveling ya. Ya silahkan untuk teman-teman. Tapi kalau bisa, kalau kita bikin konten ya, kembali lagi kalau bisa jangan campur-campur seperti warteg ya, warung Tegal. Jadinya gaduh-gaduh, nanti pada akhirnya ya ini banyak negatifnya ya daripada positifnya. Oh iya, lebih banyak negatifnya ya Mas ya. Ya, yang pertama dari pihak YouTube nggak suka dan juga tidak merekomendasikan video kita, jadi hilang ya. Yang kedua, viewers kita jadi bingung. Iya kan? Iya. Tahu-tahu kok ini masalah burung, tahu-tahu yang diupload masalah explore bangunan Terbengkalai, atau tahu-tahu traveling ya kan. Ya kan jadi bingung viewers kita ya kan. Jadi pada males lah, ogah gitu kan. Maka dari itu akhir-akhir ini memang kontenku agak berkurang ya untuk viewersnya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan dicampur-campur atau gaduh-gaduh seperti warteg ya. Tetapkan saja temanya itu, ya udah itu aja kayak gitu. Satu tema lebih baik lah ya. Iya, ya seperti kita punya pacar atau kita punya istri ya kan. Jangan campur-campur. Kalau bisa ya satu pacar, satu suami, satu istri ya gitu. Jangan terus dua istri, dua suami, jadi nggak karu-karuan. Seperti halnya channel ya kan. Iya betul. Konten kita campur-campur kan bingung ya kan. YouTube mau merekomendasikan yang mana. Seperti kita punya istri ya, ataupun yang punya suami. Mungkin kita mau merekomendasikan istri yang mana atau suami yang mana ya bingung. Kalau lebih dari satu, bener nggak? Luar biasa. Ya, untuk teman-teman sukses saja selalu. Jangan jangan terpengaruh atau terprovokasi dengan konten-konten yang membuat kalian down, yang membuat kalian pesimis ya. Buatlah atau kejarlah mimpi kalian. Kalau mau pengen jadi YouTuber ya udah kita fokus ke YouTube ya. Ada nih temanku yang tadi aku bilang Mas Evan ya. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu ya, yang suka horor ya, Bangku Kosong TV. Ya, channelnya Bangku Kosong TV. Dia itu masalah explore ya. Rumah-rumah Terbengkalai ataupun bangunan-bangunan yang sudah tidak ada penghuninya seperti itu. Ya. Dia itu nggak kerja, nggak kuliah teman-teman. Dia fokus di YouTube dan di TikTok. Ya, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen ya di bawah ini channelnya Bangku Kosong TV. Nah itu dia nggak kerja, nggak kuliah, nggak apa-apa. Dia fokus di YouTube dan dia itu asli orang Bogor Mas Evan. Asli orang Bogor, tapi dia itu sampai bela-belain ngekos di Solo loh. Cuman hanya untuk fokus ke YouTube sama TikTok ya. Jadi penghasilan dia itu di YouTube dan di TikTok. Dan di YouTube itu subscribernya ratusan ribu, di TikTok itu juga ratusan ribu. Jadi penghasilan dia tuh lumayan mantep dia itu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian fokus di YouTube ya tetap semangat aja. Misalkan kalian dapat penghasilan baru segini ya memang seperti itu yang kita alami. Mungkin YouTuber besar pun sekarang dari awalnya pun juga tidak langsung besar ya. Tidak ada segalanya itu yang instan ya teman-teman. Jadi butuh proses gitu.
Itu ya. Luar biasa lah ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, Wi. Iya. Ya, jadi YouTube tuh suka duka pasti ada. Sukanya ya kita upload konten dapat duit. Ya kan. Dukanya bikin konten nggak ada viewersnya, nggak ada subscribernya. Ya itulah seninya juga ya nge-YouTube. Seninya juga. Semua itu ada suka duka teman-teman, bukan saja di YouTube ya. Semua itu apa yang ada di kehidupan kita itu pasti akan mengalami yang namanya suka duka. Ujian itu pasti ada. Setelah ujian kita lulus dikasih penghargaan itu juga pasti ada ya kan. Nggak ada yang namanya itu langsung jelek lahir ceprot. Iya. Langsung banyak kekayaan, nggak ada. Semua itu butuh proses. Walaupun dia lahir ceprot seperti hanya kita keluarga dari orang kaya punya perusahaan bapak ibunya ya. Nggak langsung kita akan langsung dapat kekayaan begitu saja. Nanti setelah orang tuanya meninggal apakah kekayaan itu bisa bertahan kan? Enggak ya, kita kan harus belajar dulu ya kan. Walaupun belajarnya harus sampai ke luar negeri kuliahnya ya. Paling enggak kan kita harus belajar dulu kan, proses ya kan. Harus semua itu butuh proses ya guys. Jadi nggak bisa semua itu apa yang kita dapatkan dengan instan langsung di depan mata kita. Semua butuh proses lah. Semua butuh proses. Intinya saat duka ya usahakan jangan berhenti ya, tetap jangan berhenti, jangan terus menyerah. Iya, jangan menyerah ya. Ini teman-teman ya, satu akal sehat dan logika. Tuhan itu memberikan rezeki ya kepada kita. Semua umat yang ada di bumi ini sudah diberikan rezeki ya. Tapi kadang manusianya itu sendiri yang malas untuk menjemput rezeki itu gitu loh. Nah, rezeki itu di mana ya? Kalian cari di mana? Nggak mungkin Tuhan. Kalau kono ya. Itu loh di sana kamu ambil, nggak bisa ya. Tuhan itu sudah memberikan rezeki pada kita ya. Ya kitanya itu tinggal kitanya mau nggak menjemput rezeki itu, mau nggak mengambil rezeki itu. Walaupun harus dengan jalan yang berliku-liku, mungkin naik turun, mungkin kita terpeleset, mungkin kita kesandung, mungkin kita jatuh ya. Kita harus bangkit lagi untuk menjemput rezeki itu. Kalau kita sudah nyampe di depan rezeki itu ya, insya Allah puji Tuhan ya, semua pasti akan menjadi kekal. Ya kan, rezeki dari Tuhan itu kekal guys ya, nggak ada yang sementara. Kalau kecuali kalian nyari-nyari di demit ya kan, seperti tuyul, buto ijo, nah itu baru kalian sementara. Bisa kalian nanti dimakan sama tuyulnya. Ya, jadi yang ada di dunia ini kalau itu pemberian Tuhan ya, itu semua kekal, nggak ada yang sementara kecuali hidup kita ya kan. Hidup kita itu sementara di dunia ini, nggak ada yang kekal ya. Itu asal kalian prosesnya itu benar ya, sesuai yang apa yang dikehendaki Tuhan ya kan. Kalian jalanin aja apa yang menjadi ujiannya ya kan. Seperti kalian sekolah, pasti kalian ada ulangan, pasti kalian ada ujian ya. Setelah ujian atau ulangan itu pasti kita akan diberikan nilai. Dan setelah nilai itu baik atau buruknya, misalkan buruk ya kita mengulangi lagi. Kalau kita baik baru kita dapat bonus. Ya, seperti itulah kehidupan tuh ya. Betul. Belum apa-apa udah nyerah. Belum baru mungkin kepleset sedikit, cuman luka sedikit dan nangis dan nyerah gitu. Jangan ya. Rezeki dari Tuhan tuh besar banget. Mungkin tidak di luar akal sehat kita, mungkin di luar pikiran kita kayak gitu. Seperti yang aku dapatkan tadi dengan gaji YouTube segitu puluhan juta, itu kan di luar akalku ya. Mungkin aku nggak berpikiran sampai segitu aku dapatnya. Paling ya seperti hal biasa lah, 1 juta ataupun UMR-nya Indonesia, aku pikir kayak gitu ya, 1.800.000, paling besar ya 2 juta. Nggak taunya sampai puluhan juta. Nah itu kan. Kalau kita mau menjemput ya untuk rezeki yang diberikan Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala ya, pasti kalian akan merasakan rezeki itu dengan kekal ya, teman-teman. Ya, asal kalian berjalan aja sesuai apa yang diarahkan oleh Sang Pencipta kita ya. Ya mungkin ini satu lagi Om, ya nggak apa-apa ya kita lama-lama soalnya enak ini. Nggak apa-apa. Tapi aku tinggal istriku di mall. Oh, sama anakku. Waduh, dia ada nomor. Ini
Kan rata-rata kalau misalnya ada YouTuber pemula itu kadang-kadang di awal kurang percaya diri Mas ya. Apakah nggak berani tampil di depan kamera atau nggak berani ngomong ya, atau nggak punya bakat ngedit itu gimana itu Mas? Itu ya seperti kita lah. Pasti Mas Evan pada awalnya langsung pede nggak depan kamera? Enggak. Nah sama aku juga. Dan kalian pun juga seperti itu pasti ya. Iya. Pasti kita nggak pede. Atau kalau kita di dalam kamar seperti ini sih masih oke, Iya. ya kan? Mungkin kita hanya malu sama diri kita sendiri. Tapi kalau seperti aku guys, itu aku ngevlog itu di depan banyak orang ya, karena aku kan di lomba burung dan apalagi masalah wisata itu kan banyak orang tempat umum ya. Ya di tempat umum itu lebih ekstrim lagi. Maksud saya ekstrimnya di sini Maluku ya, Maluku itu lebih ekstrim lagi gitu loh. Kalau cuma di kamar kita cuma malu pada diri kita sendiri ya kan. Tapi kalau di depan umum kita kayak orang bego gitu kan, kayak orang gila, belajar gila. Ngomong sendiri depan kamera sendiri kayak gitu. Pasti banyak orang yang lihat, pasti itu akan menjadi cari perhatian orang lain, ya kan. Nah, itu apa ya? Nanti memang itu permulaannya sih akan kita malu ya, teman. Tapi wajar lah ya. Kalau lama kelamaan itu menjadi terbiasa, teman. Aku dulu juga kayak itu. Walaupun sampai sekarang pun kadang masih muncul rasa malu itu. Aku kok ngomong kayak orang gila gini ya, kayak gitu ya. Tapi itu memang motivasi kita sih. Nanti lama kelamaan jadi terbiasa kok. Ya, jadi nggak usah malu lah. Cuekin aja, ibarat kata mereka yang lewat-lewat atau yang ada di sekitar kita ini adalah patung ya, seperti itu. Jadi udahlah, cuek aja. Yang penting kita ngomong fokus ke kamera. Ibarat kamera ini adalah kita seperti ini ya, teman-teman, seperti kita pidato di banyak orang ya, gitulah. Seperti itu. Jadi ibarat kamera itu, bayangkan aja kamera ini manusia gitu ya, banyak manusia kayak gitu. Itu yang menjadi aku pede sampai sekarang. Ibarat kamera ini banyak manusia yang sudah menonton aku lagi pidato kayak gitulah ya. Jadi nanti lambat laun teman-teman semua bakal terbiasa lah seperti itu. Itu ya. Iya. Berarti awalnya Mas juga agak ini ya, grogi. Yang pasti grogi lah. Iya. Ya. Makanya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa sosok yang teman-teman lihat ini yang lancar ngomong depan kamera ini awalnya juga merasa grogi ya. Awalnya nggak bisa ngomong. Ini biar jadi motivasi juga buat teman-teman penonton ya. Aku awalnya benar-benar nggak bisa ngomong, teman. Jadi aku cut sampai kalau nggak salah tuh pertama kali aku tatap muka video kamera seperti ini. Itu cut tuh sampai 50 kalau nggak salah. Aku ngomong apa? Lagi gini kok salah, cut lagi lah gitu kan. Aku hapus lagi sampai 50 kali. Itu awal-awal aku langsung tatap muka ke kamera, teman-teman. Ini aku di kamar ya. Yang waktu di mana? Di tempat umum seperti itu. Nah, itu mah lebih parah lagi, grogiku enggak karu-karuan itu. Itu awal-awal seperti itu. Tapi nanti lama-kelamaan juga terbiasa sih. Yang penting seperti ini ya, teman-teman. Kita memberikan vlog. Maksudnya waktu kita ngevlog itu kita memberikan edukasi gitu ke orang. Ya seperti yang saya bilang tadi, kita itu seperti pidato di banyak orang, ya di depan banyak orang seperti itu. Jadi nggak usah kita grogi, lama-lama ya nanti juga akan terbawa sendiri itu suasana itu gitu. Maka dari itu kalau awal-awal mungkin teman-teman ngomongnya masih kaku, masih kagok kayak gitu, lama-lama juga biasa kok. Biasa aja sih menurutku. Jadi YouTuber ya memang harus kayak gitu. Kalau kalian malu ataupun kalian kaku, ya nggak bisa jadi YouTuber. YouTuber itu memang seperti halnya kita itu artis, kan? Betul. Artis itu harus membawakan figur yang sesuai apa yang menjadi tema kita. Temanya waktu di burung ya kita harus menjadi selayaknya perawat burung. Waktu kita menjadi tukang masak, ya kan, ya selayaknya kita terbawa emosional kita itu seperti chef yang udah profesional kayak gitu. Betul. Atau waktu kita di kuliner ya seperti halnya kita itu pendemonstrasi makanan ya kan. Seperti itu. Jadi kita harus terbawa suasananya agar orang yang melihat atau menonton video kita itu terbawa gitu loh emosionalnya
Jadi jangan cuma nonton doang gitu, tidak terbawa suasananya ya percuma ya gitu. Seperti kalian lihatlah di TV ya, itu yang membawakan makanan kayak gitu. Seakan-akan kita itu air liur kita menetes kayak gitu kan. Karena kita terbawa gitu, emosional kita terbawa kan acara tersebut. Nah, itu bisa kalian tiru seperti itu. Bagaimana sih caranya seperti itu? Ya, kalian tinggal praktekin aja. Misalkan belum ada kamera ya kalian di depan kaca. Bagaimana sih cara membawakannya yang baik dan benar agar orang yang melihat aku ini bisa terbawa emosionalnya seperti aku sedang makan seperti ini. Kalian di depan kaca aja guys ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Intinya tetap latihan lah ya, tetap. Ya. Kalau kalian kaku, nanti kelihatan jelek banget gitu loh. Karena aku udah pernah lihat videoku sendiri waktu aku kaku tuh kelihatan jelek banget. Ini kayak aku nonton apa gitu kan. Ya. Jadi jangan kaku, dilulus-lusin aja walaupun nggak luwes ya, dilulus-lusin biar orang itu melihat kita, wah orang ini udah pro gitu kan dalam membawakan suatu acara yang yang kita bawakan temanya itu. Gitu. Jadi nggak usah malu. Aku kadang kalau ngomong di depan banyak orang nggak pernah malu. Seperti aku wawancara bakul manuk atau yang tukang jual burung, itu kan banyak orang juga di sekitaran situ. Jadi disangkanya kayak orang gila gitu kan. Ini pada ngapain, tetangganya ada yang naik motor tuh sambil kayak gini nih. Aku cuek aja sama temanku yang tukang jualan burung itu juga merasa kan baru awal-awal diwawancarai kan. Ya masih merasa agak-agak kaku gitu. Tapi nanti lama-lama juga terbiasa. Gitu. Ya, teman-teman. Ya kalau enak sih kayak membawakan itu yang mengedukasi ya. Walaupun di sekitaran kalian banyak orang nggak masalah. Ya, kalian nggak usah fokus ke orang tersebut, kalian fokus itu sama yang di depan kalian. Misalkan kamera ya, diibaratkan aja kamera ini adalah yang mendengarkan kalian ya, seperti kalian pidato seperti itu. Jadi itu kuncinya guys ya. Nggak usah malu, nggak usah pesimis, selalu optimis saja. Suatu saat kalian pasti akan sukses di dalam YouTube. Gaji bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, asalkan video kalian itu bisa yang pertama menarik perhatian orang, yang kedua bisa edukasi ya kan. Yang ketiga ini wawasan kalian harus juga luas, jangan cuma tahu bisa menggambarkan tapi tidak bisa menjelaskan. Ya. Jadi ya jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa menguasai semuanya dalam konten ataupun channel kita itu. Betul. Iya. Ya. Sangat banyak ini info yang kita dapat ya, ilmu baru ya. Ya, semoga teman-teman yang baru nonton channel ini ataupun yang nonton video ini yang mau menjadi seorang YouTuber ya. Tolong terapkan saja apa yang saya omongkan tadi ya. Pasti. Karena ini sudah aku aku adupin sendiri, aku jalan sendiri dan semuanya berhasil. Ya. Itu ya. Jadi berikanlah video semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, ya gitu. Jadi jangan sampai ngikut konten orang lain dan bikin konten apa bingung. Jangan seperti itu, konten apa bingung ya yang nonton jadi bingung. Kan secara otomatis. Ya gitu. Jadi bikinlah konten itu sebaik mungkin. Gitu ya. Yang pertama bisa mengedukasi, bagus banget tuh kalau bisa mengedukasi masalah masak, masalah belajar ya. Bisa kalau orang kuliah ya bisa masalah skripsi ya, atau waktu di KKN pengalaman KKN bisa. Ya. Kalian KKN itu sambil video kayak gitu. Nah bisa juga atau di dalam kampus kalian, ini guys kampusku seperti ini kan bisa, ya kan? Gitu sambil jalan sambil video kayak gitu. Aku kalau pas jalan-jalan tuh juga nggak sengaja Mas Evan ya. Aku jalan-jalan sudah sambil aku video aja sambil aku jelasin. Ini ternyata banyak orang yang suka. Asal itu mengedukasi seperti aku perjalanan dari Jogja ke Bali. Itu aku juga nggak sengaja. Aku cuma punya gambaran aja. Pasti orang mau ke Jogja, ke Bali, ya.
pasti tanya-tanya. Yang pertama masalah transportasinya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Pasti orang bertanya-tanya. Yang kedua masalah budgetnya. Ya, apalagi sekarang kan dari Solo sampai Surabaya sana kan ada jalan tol. Pasti banyak yang bertanya-tanya masalah budget ya. Yaitu dari tol Solo sampai ke Surabaya sana habisnya berapa? Bener kan? Habis itu bensinnya pasti orang-orang itu banyak bertanya-tanya berapa sih habisnya? Ya mereka hanya memperkirakan dari wilayahnya mereka masing-masing loh ya. Bukan dari, kalau saya kan dari Jogja. Pasti mereka sudah menentukan misalkan Jogja Surabaya habis sekitar 700.000 ya kan. Ya tinggal nambahin aja dari Jakarta ke Jogja itu berapa, terus dari Jogja ke Surabaya tinggal nambahin berapa. Nah di situ terus yang berikutnya yaitu kan di situ dari Jawa Timur ke Gilimanuk ya di Bali itu ya. Jadi dari Ketapang ke Gilimanuk itu kan waktu itu masih awal-awalnya pembukaan bebas corona itu ya. Pasti mereka bertanya-tanya ini apa sih syaratnya penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk ya kan, dan harga tiketnya itu berapa, dan di mana sih letak tiketnya. Nah pasti orang-orang bertanya seperti itu. Maka dari itu aku videoin dari tiket, dari syarat-syaratnya, terus harga tiketnya. Ya aku sih udah terbiasa jadi nggak malu. Ya udah aku, padahal di situ banyak orang Mas Iwan, beneran banyak orang itu. Ada orang yang lagi duduk-duduk, ada orang yang lagi antri beli tiket. Cuek-cuek aja aku sih. Yang penting aku kan prinsipku memberikan video ini untuk mengedukasi nanti yang nonton, ya kan. Mengedukasi itu sungguh-sungguh sangat berharga, berarti bagi banyak orang teman-teman. Ya walaupun banyak orang, ya udah aku nerocok sana sini. Pada akhirnya tembus sampai kalau nggak salah 3.000 viewers gitu dalam waktu 3 bulan teman-teman. Itu nggak tahu sekarang, aku belum cek lagi. Gitu. Jadi berikanlah konten yang mengedukasi dan orang itu merasa penasaran. Itu ya. Misal penasaran apa? Kamu bingung ya, penasaran, sesuaikan dengan kriteria hobi kamu apa. Ya, bikinlah judul ataupun thumbnail itu yang membuat orang penasaran kayak gitu. Itu pasti banyak orang kok nanti yang ngeklik karena orang penasaran kan, pengen tahu isinya apa ya. Itu kalau misalkan penasaran penampakan pocong ya pasti orang mengeklik ya kan, walaupun itu banyak kan pocong itu settingan. Karena aku sudah tahu sendiri teman-teman, aku udah pernah ngeksplor di bangunan-bangunan terbengkalai dari Jogja, Solo, sama Purworejo. Itu saya belum pernah ditampakin sesosok makhluk-makhluk astral, itu belum pernah selama saya konten seperti itu. Kalau suara-suara ya, karena suara-suara itu interaksi itu memang harus ya, karena interaksi seperti itu misalkan seperti kita ini, kita punya rumah ya, atau ini kamar kita, kos kita, mungkin ada orang masuk, kita harus memberikan interaksi ya kan, memberitahukan bahwa di sini tuh ada yang huni, bahwa di sini tuh ada orangnya. Kalau hantu ya di sini tuh ada hantunya, di sini tuh ada yang huni sebenarnya. Interaksi itu hal yang biasa. Tapi kalau masalah makhluk astral menampakin kita, nah itu harus jadi tanda tanya teman-teman ya. Jadi kalau kalian memilih konten yang didramatisir sama yang asli original, itu harus bisa membedakan. Makhluk astral itu sangat-sangat susah untuk ditemui. Kenapa sangat susah? Karena mereka menampakkan diri mereka sendiri itu butuh tenaga yang luar biasa teman-teman. Dan walaupun menampakkan ya, mereka nampakin ke diri kita, ke mata kita, itu nggak nyampe 5 menit, nggak nyampe 2 menit. Ya paling lama 1 menit. Itu paling lama, tapi 1 menit pun kurang. Karena mereka butuh energi penampakan itu. Jadi kalau kalian ditampakin sesuatu makhluk astral maksud saya, itu nggak usah takut, deketin aja. Nggak mungkin mereka tuh bisa berlama-lama di dunia kita, karena dunia mereka itu beda, ya gitu. Jadi deketin aja pasti mereka ngilang. Dan kalaupun dia menampakin lagi, mereka akan membutuhkan energi lagi, dan itu pun tidak bisa berulang-ulang ya guys. Mungkin paling banyak 2 kali, udah 2 kali. Selanjutnya mungkin interaksi seperti menggeser meja, menggeser kursi,
memindahkan suatu barang, menjatuhkan suatu barang. Nah itu interaksi mereka itu hanya menandakan bahwa mereka itu ada kayak gitu. Jadi nggak usah takut. Ya kalau takut sih wajar, manusiawi karena kita belum pernah melihat apalagi kita itu tidak selalu melihat mereka ya, jadi takut ya, itu hal yang wajar. Betul, seperti kita dideketin orang gila pun juga takut pasti. Takut. Karena nggak terbiasa kita deket sama orang gila. Ya gitu ya. Kecuali kalau kita yang gila kita nggak takut. Ya seperti itu teman-teman. Jadi banyak yang udah saya gamblangkan, yang udah saya berikan saran pada teman-teman di podcastnya channel Trimono Podcast ya. Untuk teman-teman yang YouTuber pemula, ya seperti itu saran saya, mungkin bisa berikanlah edukasi yang baik, berikanlah orang penasaran, pakailah SEO yang baik, pakailah thumbnail yang mencolok mata, yang membuat orang itu tertarik ataupun penasaran di dalam video kalian ya. Dan juga sesuaikan dengan hobi ataupun kesenangan kalian. Seperti itu. Pasti nanti suatu saat video kalian bisa eksis di YouTube. Gitu ya. Iya. Mungkin itu aja. Oke Mas. Komplit. Nanti kalau mungkin Mas Evan butuh podcast lagi masalah horor, saya siap karena saya sudah berpengalaman di dalam eksperimen. Mas Evan tadi saya juga saya ajak teman, kalau mau real ayo di lapangan explore di bangunan terbengkalai. Karena kita explore di bangunan terbengkalai itu ekstrimnya dan takutnya itu melebihi kita menaiki wahana, Mas Evan. Beneran. Kalau belum pernah yang cobalah kalian sendiri di bangunan terbengkalai dengan gelap-gelapan. Ya, walaupun itu tidak ada cerita atau historinya horor, pasti kalian akan merasakan takut. Malah melebihi, kalian takutnya itu melebihin kalian menaiki suatu wahana di Ancol sana itu ya, di Dufan. Benar-benar itu sampai keringat dan keluar keringat semua. Dan ininya tuh kerasa panas ya, badan tuh kerasa panas semua. Ya nggak tahu itu interaksi atau apa, atau hanya cuma halu kita juga nggak paham. Jadi penasaran ini mau ikut. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ikut ya nggak apa-apa, nanti sama aku explore bangunan terbengkalai kayak gitu. Interaksi banyak, tapi kalau penampakan satu kali pun saya belum pernah. Dan penampakan itu kadang mereka nampakin waktu kita nggak sadar atau kita nggak sengaja teman-teman. Aku pernah ya ditampakin. Jangan salah, aku belum pernah ditampakin. Aku pernah ditampakin tapi wujud dia itu seperti temanku. Misalkan temanku Mas Evan lagi duduk di di kasur. Aku lewat nih dari pintu depan. Aku lewat, tapi aku nggak sadar. Aku lewat aja. Tapi aku tahu di sini Mas Evan duduk. Ya. Tapi tautannya Mas Evan itu bukan duduk di kamar, tapi di luar, karena kan seperti itu. Nah itu aku pernah terjadi. Habis mandi, ganti pakaian, kan kamarku bersebelahan. Dulu kan aku di kantor ya. Kantor di sini tuh buat anak buahku, yang di sini buat aku, kamarku. Jadi aku habis mandi, salin, ganti pakaian. Aku keluar terus di teras. Kan mau ini jemur anduk ya, terus aku ke dalam lagi, aku mau turun kan tingkat rumahnya tingkat, aku mau turun, aku kan secara otomatis dari teras rumah mau ke turun bangunan yang bawah itu, aku otomatis kan ngelewatin kamar, 2 kamar, antara kamarku sama kamar anak buahku yang biasa tidur kan. Aku lewat, aku nggak lihat, aku cuman tahu kan namanya Eko waktu itu, anak buahku. Si Eko ada di kamar lagi duduk kayak gini loh. Ya kayak gini. Tapi aku tahu selama aku punya anak buah Eko, dia itu nggak pernah kayak gini gitu loh. Pasti dia main HP. Tapi kalau setan masa sih main HP? Nggak mungkin ya kan. Demit main HP kan malah jadi tanda tanya kan. Nah itu dia cuman gini, diam. Tapi udah pakaian rapi kan, habis itu mau meeting kan. Biasa meeting kerja kayak gitu. Terus aku lewat gitu aja. Terus aku nggak manggil waktu itu. Aku dengar suaranya Eko di bawah. Loh, kok Eko di bawah? Terus aku panggil, "Kok Eko?" gitu kan. "Ya, Pak. Onopo?" kayak gitu kan. Maaf ya pakai bahasa Jawa. Mungkin ada apa kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Terus
oh nggak apa-apa. Terus aku cuma curiga aja, loh terus tadi yang di kamar siapa gitu kan. Aku balik lagi, udah nggak ada. Udah nggak ada. Anjir. Itu pagi loh guys. Pagi. Jadi di demit makhluk astral itu mereka mau menampaki itu nggak lihat waktu sebenarnya ya. Mau pagi, mau subuh, mau sore, mau siang, mau mataharinya terang-terangan ya. Jadi kalau mau astral itu mau menampakkan diri mereka, mau ya istilahnya kalau manusia itu berjabat tangan perkenalan kayak gitu. Mereka nggak melihat waktu ya. Mau siang, mau pagi, mau malam, mau matahari terbit, mau terang, mau panas apa seperti apa. Ya, mereka mau wujud ya wujud aja, nampak aja kayak gitu. Dan itu pun hanya beberapa detik ya, nggak nyampe 1 menit. Karena setelah aku panggil si Eko itu, aku balik lagi kan nggak nyampe 1 menit itu, balik lagi udah nggak ada. Nah itu langsung aku merinding. Padahal waktu itu mau meeting, jadi pikiranku mah kemana-mana. Dan baru itu aku ditampaknya di kantor itu. Tapi kata anak-anak atau anak buahku, waktu itu kan aku pimpinan cabangan. Itu banyak suara-suara kayak anak kecil. Kadang TV-nya hidup sendiri kayak gitu. Tapi waktu itu aku nggak di kantor. Kan kalau pagi buat kantor, kalau malam buat mes, buat tidur kan, buat anak-anak istirahat kayak gitu. Kadang aku juga tidur situ gitu. Jadi kadang TV nyala sendiri gitu. Terus udah dimatiin nyala lagi. Di situ sama anak buahku dicabut aja kan itunya, kabelnya itu. Jadi nggak nyala-nyala lagi. Terus ada yang mandi juga di kamar mandi kayak gitu, sering sih. Tapi aku cuma sekali itu doang. Aku awalnya nggak percaya anak buahku ngomong kayak gitu, tapi percayanya habis itu. Mungkin karena aku nggak percaya ya ditampakkan juga. Dia nampakin kayak gitu. Padahal itu waktu pagi hari loh guys, ya nggak malam hari. Nah seperti itu. Jadi ini juga buat ngedukasi buat teman-teman. Kalau masalah horor kalian ditampakin nggak usah takut. Deketin aja, kalau enggak kalian pejamin mata sebentar, kayak apa kedip ya, kedip aja, dia udah hilang kok. Iya, dia udah hilang. Kita kedip kayak gitu, kita udah hilang. Mereka udah hilang. Dan jangan terprovokasi, karena makhluk astral itu mudah sekali memprovokasi pikiran kita ya. Misalkan ngajak kita ini ayo ke sini ya gitu. Pernah juga itu ya. Di bangunan terbengkalai waktu aku explore. Aku nggak tahu kalau di bawah itu ada sumur. Jadi kayak aku di bawah maju gitu. Ya memang aku kan belum sampai mentok. Kalau explorer itu kan harus mentok kan, harus semua di di explore gitu kan. Nah aku kayak di bawah maju. Tapi aku nggak tahu di bawah itu ada sumur. Untung saja aku kan orangnya takut ular ya. Jadi memang itu rimbun banyak rumput, tanaman liar. Aku kan takut ular, jadi aku cara otomatis pasti aku akan nyorot ke bawah kan. Aku nyorot ke bawah, nggak taunya situ sumur depanku, anjir kan gitu. Makanya langsung mundur, langsung aku teriak-teriak, kalau kamu mau nantang aku ayo silahkan, tapi tampakkanlah dirimu gitu. Cuman nggak ada apa-apa habis itu, ya cuman suara biasa kayak gitu kan, interaksi gitu. Terus yang pernah itu biasanya kan setan cuman goyangin daun, kalau enggak rantingnya doang. Kalau itu satu pohon goyang sama dia, pohon pepaya itu enggak gitu. Kaget anjir. Aku pas lagi konsentrasinya nyanterin itu teman-teman kan, waktu itu memang pertama daunnya tangkai gitu kan, yang gerak-gerak kayak tuh guys, ranting pohon pepayanya gerak-gerak sendiri. Waktu aku mau deketin langsung satu pohon jadi gurung, kaget aku langsung lari. Anjir. Cuman kaget ya, biasa lah orang kaget ya. Tapi habis itu aku samperin lagi, udah enggak ini lagi. Ya itulah. Kalau explore itu lebih menakutkan daripada kita naik wahana fun teman-teman ya. Jadi real ya, gitu. Langsung ke lapangan soalnya. Langsung di lapangan gelap. Teman kita cuma senter sama kamera udah ya. Dan jangan takut, setan tuh nggak bisa bunuh kita ya. Jangan pernah kita punya pikiran atau gambaran setan itu bisa bunuh kita, enggak. Terkecuali jin pun juga tidak akan membunuh manusia, karena itu sudah sumpahnya. Karena sumpah dari dulu awal kan manusia sama dedemit itu lebih lama jinnya dibuat
manusia itu kan setelahnya jin. Nah itu ada hukumnya, jin itu memang disuruh dari yang kuasa atau yang pencipta itu cuman untuk menakut-nakuti, kalau enggak mengejiminasi pikiran kita kayak gitu. Jadi tidak bisa jin itu membunuh manusia karena sudah ada larangannya ya. Seperti itu. Jadi manusia sama jin, kita harusnya takut sama manusia. Manusia bisa membunuh kita loh, sesama manusia. Tapi kalau jin malah mereka itu karena sudah ada tahu larangannya, tahu aturannya, tidak boleh membunuh manusia. Walaupun mereka bisa menyentuh manusia, jin ya, bukan makhluk atau roh halus ya, atau roh jahat atau makhluk jahat. Kalau makhluk jahat itu tidak bisa menyentuh, mereka hanya bisa menampakkan tapi tidak bisa menyentuh. Tapi kalau jin seperti halnya genderuwo itu bisa menyentuh kita, bisa memindahkan kita, ya. Membunuh kita pun dengan mudah loh. Jin itu sebenarnya bisa membunuh kita dengan mudah. Mungkin kita diangkat, kita masukkan sumur, udah jadi mati kita. Tapi jin itu tidak pernah bisa membunuh manusia karena sudah keterikatan dengan aturan dari yang kuasa, yaitu dari Tuhan ya. Iya. Itu. Jadi harusnya kalian tuh lebih takut dari manusia daripada jin gitu. Karena jin itu taat benar dengan yang namanya aturan. Seperti itu. Kalau manusia nggak bisa diatur. Ada tuh yang bunuh manusia banyak, malah manusia saling bunuh ya kan. Kalau jin malah benar-benar mereka itu merespon ya dengan aturan yang Tuhan berikan gitu. Malah mereka benar-benar nggak berani melarang aturan tersebut, larangan tersebut, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk teman-teman, karena waktunya terbatas, saya tinggal anak istriku juga di mall. Mungkin udah banyak sekali ceplos-ceplos saya sama Mas Evan di channelnya Trimono Podcast ini. Semoga banyak yang teredukasi, banyak yang menyerap ilmunya, dan banyak juga yang mau mengekspresikan apa yang saya omongkan di dalam konten ataupun channel YouTube kalian. Silahkan ya. Betul, yang pokok-pokok penting saja yang diserap, yang nggak penting, yang nggak berguna nggak usah. Ya, seperti itu ya. Semoga saya selalu mendoakan yang terbaik bagi para youtuber pemula. Amin. Semoga bisa mendapatkan apa yang kalian impikan, itu bisa kalian raih di YouTube ataupun di channel kalian ya. Amin. Ya. Yang besar puluhan juta seperti yang saya dapatkan ya, itu bisa kalian dapatkan juga ya. Dengan konsisten dan jangan males-malesan, jangan pesimis, selalu aja optimis teman-teman ya. Seperti itu. Oke ya. Jadi sudah cukup banyak ilmu yang kita dapatkan dari Mas Esa ya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan tentunya saya yakin sangat bermanfaat khususnya bagi mereka YouTuber pemula atau mereka yang ingin terjun ke dunia YouTube ya. Ya mungkin teman-teman bisa terapkan ilmu-ilmunya ya, seperti yang dikatakan tadi, yang tidak penting ya disingkirkan saja, tapi yang penting silahkan bisa diterapkan ya. Dan terakhir kami juga ucapkan terima kasih ya Mas Esa ya. Sama-sama. Mas Esa sudah berkenan hadir di studio kami yang seperti ini ya. Sama-sama, terus berbagi ilmu juga, memberikan semangat baru ya bagi kami YouTuber pemula ini ya. Kami juga mendoakan ya semoga channelnya segera dimonet lagi. Ya. Kemudian ya banyaklah rezekinya bisa dilancarkan, diberikan kesehatan terus ya buat Mas Esa dan keluarga ya. Amin. Ya. Dan untuk penonton setia Trimono Podcast juga kami ucapkan terima kasih sudah berkenan menonton video kami ini ya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan ya sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, see you. Selamat semangat, selalu semangat untuk para YouTuber pemula agar bisa gajinya puluhan juta. Semangat. Terima kasih Mas Esa. Oke.